oksigen. Mengapa Bapak memilih hidrogen sebagai sumber bahan bakar masa depan? Oh gitu. Oksigen. Mengapa Bapak memilih hidrogen sebagai sumber bahan bakar masa depan? Iya. Awal mulanya mungkin seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa bahan bakar itu adalah suatu isu yang tidak akan pernah padam, ya kan ya, tidak akan pernah padam karena sepanjang waktu pasti kita membutuhkan bahan bakar. Dalam tahap ini sekarang bahan bakar masih menggunakan bahan bakar minyak atau bumi. Dan bahan bakar minyak ini diproyeksikan mungkin untuk beberapa puluh tahun ke depan persediaannya akan semakin menipis. Nah, untuk itu harus dicari alternatif sumber bahan bakar baru. Banyak sepertinya. Nah, kenapa saya memilih bahan bakar hidrogen? Karena bahan bakar hidrogen itu termasuk kategori bahan bakar yang mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. Satu itu. Jadi dia akan mempunyai daya simpan energi yang sangat besar. Di samping itu dia juga tidak menghasilkan polutan atau material hasil reaksinya yang berbahaya karena hanya dihasilkan air di sana. Jadi ketika gas hidrogen direaksikan atau bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan air. Sehingga dengan dua alasan itu saya memilih gas hidrogen tadi gitu. Lalu Pak, bagaimana cara kerja dalam penyimpanan serta penggunaan dari energi hidrogen tersebut untuk bahan bakar? Oke. Mungkin memang betul ya. Jadi dalam isu energi ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian produksi, bagian penyimpanan, dan bagian pemakaian gitu ya. Nah, dan yang sekarang yang menjadi bottleneck untuk teknologi hidrogen ini adalah di bagian penyimpanan. Untuk bagian produksi mungkin itu relatif lebih mudah lah untuk dikembangkan. Tapi untuk bagian penyimpanan itu yang menjadi isu sekarang. Nah, yang saya kembangkan sekarang untuk penyimpanan itu adalah dengan menyimpan gas hidrogen ini dalam suatu matriks material tertentu. Dalam hal ini bisa logam atau bisa material berpori dan lainnya. Kenapa saya memilih hal itu? Memilih disimpan dalam matriks ini? Karena untuk yang sekarang saya anggap bahwa penyimpanan sekarang itu masih konvensional. Jadi penyimpanan sekarang itu masih dalam taraf ditekan atau dikompres dengan tekanan tinggi misalkan sampai 70 sampai 700 bar. Dengan proses seperti itu gas bisa disimpan, tapi membutuhkan volume penyimpanan yang relatif sangat besar. Karena wujudnya juga masih dalam wujud gas, cuman gas yang terkompresi gitu kan. Jadi perlu volume yang sangat besar. Yang kedua adalah dari segi isu safety atau keamanan. Untuk tekanan yang sangat besar itu kita harus menjamin bahwa tidak adanya kebocoran. Kalau sampai terjadi kebocoran itu yang berbahaya, bisa meledak dan yang lainnya. Terus yang kedua adalah dia dengan mencairkan hidrogen. Tapi di sini dalam kasus ini teknologi maupun biaya untuk yang dikonsumsi untuk proses pencairan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, maka saya mengambil alternatif yang ketiga. Saya coba si gas hidrogen di sini disimpan dalam suatu material tertentu, bisa logam dan bisa atau material berpori. Kalau logam nanti akan menghasilkan yang namanya metal hidrida namanya. Dengan kasus seperti ini ukuran isu tentang volume yang besar bisa direduksi. Mungkin sampai berapa puluh persen itu bisa beberapa kali lipat ukurannya bisa direduksi gitu ya. Sebagai perbandingan misalkan saya menyimpan anggap aja 10 kilo gas hidrogen, itu volumenya bisa sampai ya kira-kira mirip seperti tabung yang 50 kg tadi, volumenya besar. Tapi misalkan dengan teknologi yang disimpan dalam matriks material tertentu, itu ukurannya mungkin tidak akan lebih dari 20 cm x 20 cm, kemungkinan besar. Jadi dari segi ukuran relatif bisa terinikan. Terus dari segi keamanan pun, karena dia prosesnya
melalui proses kimiawi fisika di sana. Jadi ada gabungan gitu. Jadi dia akan sangat tidak mudah untuk bisa keluar langsung secara instan. Jadi harus ada proses menginisiasi supaya dia keluar. Akibatnya apa? Proses kebocoran bisa diredam, tidak ada lagi proses kebocoran. Artinya isu safety bisa kita inikan juga. Cuman tantangannya bukan masalah adalah teknologi ini masih dalam tahap pengembangan sekarang, belum bisa dikomersialkan secara lebih. Bisa sih dikomersialkan, tapi kita masih membutuhkan resource yang sangat mahal di sana gitu kan, dan itu jadi tidak kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Itu dari segi penyimpanan. Jadi saya memilih teknologi seperti itu. Jadi yang sekarang yang konvensional yang masih ditekan dengan tekanan tinggi atau dicairkan gitu. Itu yang konvensional. Terus soal pemakaiannya adalah hidrogen bisa dimanfaatkan menjadi sumber bahan bakar lewat dua cara. Apakah itu direaksikan langsung dengan oksigen dengan proses pembakaran namanya, itu akan menghasilkan energi yang sangat besar, mirip seperti kita membakar saja. Jadi nanti akan timbul api segala macam kan ya, pembakaran, dari proses pembakaran, jadi reaksi oksidasi reduksi prosesnya, atau dengan melalui suatu proses yang namanya elektrokimia, boleh seperti itu. Jadi kita memanfaatkan gas hidrogen itu nanti dibuat menjadi ionnya gitu kan, sehingga melewati suatu proses elektrokimia yang kita kenal dengan namanya adalah teknologi fuel cell. Perbedaan antara kedua ini adalah teknologi fuel cell jauh lebih efisien dibanding dengan teknologi penggunaan secara combustion atau pembakaran gitu. Perbedaan kedua adalah kalau combustion itu menghasilkan panas yang banyak, kalau yang elektronik yang secara fuel cell tadi tidak menghasilkan panas yang banyak, tapi justru menghasilkan listrik yang banyak di situ. Perbedaannya di sana. Lalu Pak, menurut Bapak apa saja kelebihan dari penggunaan energi hidrogen tersebut, dan apakah ada kendala khusus yang Bapak rasakan saat mengembangkan teknologi tersebut? Kelebihannya sudah dipastikan bahwa dari segi energi yang tersimpan baik secara massa maupun secara volume itu jauh lebih banyak gitu ya, jauh lebih banyak gitu kelebihannya. Terus yang kedua, isu lingkungan juga tidak ada di sana kelebihannya. Jadi karena hasil akhirnya adalah air di sana. Jadi isu lingkungan itu kita bisa dibilang itu zero emission. Jadi tidak menghasilkan polutan sama sekali. Itu jadi kelebihannya. Jadi dari segi energi yang tersimpan per massa atau per volume jauh lebih besar. Yang kedua ya isu lingkungan tidak ada. Nah yang menjadi tantangan adalah untuk bisa dijadikan dia sebagai bahan bakar yang ditransportasi itu adalah bagaimana cara menyimpannya dengan baik, karena wujud dia adalah gas gitu. Itu yang menjadi tantangannya yang saya rasakan. Gas hidrogen itu kita tidak bisa kungkung dengan mudah. Anggap dengan material biasa kita kungkung gas hidrogen tidak bisa. Dengan baja juga relatif harus baja khusus gitu misalkan untuk dia dikungkung. Jadi memang permasalahan inti dari penggunaan gas hidrogen adalah di bagian penyimpanannya seperti apa. Itu kalau misalkan diinikan ke bagian transportasi, kita juga mungkin harus bisa menghitung seberapa cepat kita bisa mengisi ulang tempat penyimpanan oleh gas hidrogen tadi gitu. Itu tantangannya di sana. Lalu menurut Bapak apakah mungkin teknologi hidrogen ini bisa diaplikasikan dan implementasikan pada transportasi publik di Bandung? Sangat mungkin sekali. Jadi jangankan ke depan, sekarang juga sudah banyak negara, terutama negara di daerah Skandinavia yang sudah memanfaatkan gas hidrogen secara langsung untuk diaplikasikan di bidang transportasi ini. Contoh yang paling nyata itu misalkan di Swiss atau di beberapa negara Skandinavia, Norwegia mungkin juga, atau negara Eropa itu sudah banyak. Jadi saya bisa proyeksikan ini sangat mungkin
Malahan negara tempat saya dulu belajar, Jepang juga memproyeksikan mereka ingin tahun 2015 itu sebagian sumber energi untuk transportasinya itu berasal dari bahan bakar gas hidrogen di situ. Jadi saya bilang sangat mungkin untuk diaplikasikan di transportasi gitu. Ya kendala yang paling umum kalau misalkan di transportasi ya kita harus tahu dulu, melihat misalkan bahwa tempat pengisian ulang. Nah itu yang harus dipikirkan karena kan tidak mudah untuk membuat SPBU, anggap aja SPBU yang bisa mengisi ulang itu. Terus bagaimana dari tanggapan dari produsen mobil misalkan atau produsen transportasi yang lain mengenai isu ini, karena bagi mereka yang sekarang yang sudah berjalan ya memakai teknologi penyimpanannya berdasarkan gas yang terkompresi tadi yang tekanan tinggi, belum pada level yang bisa dianggap aman gitulah gitu. Tapi sangat mungkin sekali, dan saya memang mengharapkan bisa secepatnya kalau bisa gitu kan, karena kita mempunyai banyak keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan bahan bakar yang lainnya. Lalu pertanyaan terakhir, menurut prediksi Bapak berapa lama lagi teknologi tersebut dapat digunakan dan diaplikasikan secara umum, secara global? Di mana ini? Secara global. Secara global. Iya. Pasti tergantung dari kesanggupan dan ketersediaan sumber dayanya dulu ya di tiap negara. Jadi itu depend on country lah. Jadi tergantung negaranya yang siap dulu. Tapi kalau misalkan kita bisa pilih beberapa negara berdasarkan kemampuan atau kemajuan teknologinya, mungkin negara-negara maju dalam hal ini Amerika atau Jepang atau negara Eropa Barat itu yang dikategorikan maju, mungkin dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun mereka sudah bisa mengaplikasikan secara ini. Malahan untuk prototipe yang sudah banyak berkeliaran di jalan itu. Dalam untuk prototipe mobil, saya sendiri udah pernah mencoba mobil, saya lupa ya itu yang mobil mereknya apa, tapi saya sudah mencoba sendiri gitu mobil dengan teknologi fuel cell dan berbahan bakar hidrogen. Itu jauh lebih sunyi, lebih bertenaga gitu lebih ini. Jadi saya pikir untuk negara-negara yang sudah maju dari segi teknologi 5 sampai 10 tahun mereka mungkin sudah diaplikasikan secara umum. Cuman mungkin porsinya ya yang tidak mungkin itu bisa langsung bisa menghilangkan yang tidak mungkin itu. Pasti mungkin bertahap porsinya, mungkin 5 tahun berapa persen dulu yang ini kan, terus setiap tahun mungkin akan bertambah. Nah khusus untuk negara-negara yang berkembang dalam hal ini Indonesia mungkin masih perlu cukup waktu, tapi ya sangat tergantung terhadap kebijakan pemerintah pertama, terus ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusianya juga di sini dalam hal ini. Kalau sumber daya alam saya pikir itu tidak ada masalah ya, karena untuk memproduksi gas hidrogen bisa banyak cara sebenarnya. Jadi ya khusus untuk Indonesia mungkin antara 15 sampai 20 tahun mungkin ya saya prediksikan gitu. Tapi itu semuanya saya kembalikan tergantung banyak pihak di sini, nggak bisa kita mengklaim cuman karena satu saja gitu. Jadi dari pihak regulator dalam hal ini pemerintah gitu kan, dari pihak produsen dalam hal ini misalkan produsen mobil atau yang lainnya, dari pihak konsumen juga apakah mereka sudah terdidik atau maksud terdidik itu sudah familiar dengan konsep teknologi ini atau belum. Nah 3 hal ini kan juga kita belum tahu sampai mana di Indonesia perkembangan untuk ini kan gitu. Mungkin juga kompetitor atau harga mungkin yang harus kita ini kan. Tapi saya optimis dan saya ini pasti kita bisa lah, tinggal mengarah ke sana mungkin kita akan mampu gitu, tergantung mungkin itu. Oke. Jadi hidrogen kineticsnya untuk proses penyerapan dalam metal tadi seberapa cepat dan seberapa banyak dia kita ukur. Ini saya perbandingkan antara yang sudah sudah di treatment dengan yang belum gitulah ya, sudah dipengaruhi atau belum. Ini ketika dia dikeluarkan kan kita butuh hidrogen dalam bentuk hidrogennya. Jadi ketika disimpan kita mudah juga untuk dikeluarkan. Jangan cuma mudah disimpan tapi tidak bisa dikeluarkan ya percuma kan. Ya kan? Jadi iya susah juga nanti udah disimpan mau dipakai kan susah. Jadi gimana gitu. Ini penyimpanan, ini ketika dikeluarkan
Nah ini tantangannya adalah kalau penyimpanan ketika refueling cepat kita bisa. Jadi di bawah 5 menit sudah langsung cepat. Jadi mirip-mirip misalkan tangki 40 liter diisi gas itu kan dalam 5 menit penuh. Ya, wajar masih dalam ini. Cuman tantangannya adalah ketika dikeluarkan masih dalam butuh 4 kali lipatnya, 20 menit gitu. Jadi dia pelan-pelan, nggak bisa langsung cepat seperti itu. Ini tantangannya. Tapi sudah sangat jauh degradasi ini kalau tanpa apa-apa gitu. Ketika saya treatment dengan beberapa ada perubahan gitu kan. Ini contoh yang saya kerjakan. Tapi di lain desain ini juga saya punya topik yang lain, tetap dengan gas hidrogen dengan material berpori tadi. Itu sistemnya beda. Kalau ini metal hydrate. Jadi kita lihat di segi energinya seperti apa, mekanisme yang saya propose seperti apa, misalkan seperti ini adalah data eksperimennya, itu kan seperti ini. Gitu. Kira-kira yang saya kerjakan seperti itu. Keren sekali. Oke, di sini aja fotonya sama siapa nih? Berdua atau bertiga gitu?